Gurun Sahara identik dengan tempat paling gersang dan panas di dunia. Bukan hanya panas, gurun ini juga memiliki wilayah yang sangat luas. Saking luasnya, terdapat 2 iklim utama di Gurun Sahara. Bahkan, salju bisa turun di gurun yang kering. Kali ini kita akan bahas padang pasir yang sangat panas yang terletak di benua Afrika. Berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian barat, sedangkan bagian timur berbatasan dengan Laut Merah. Inilah Gurun Sahara. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Akhir-akhir ini, hampir di seluruh daerah Indonesia mengalami peningkatan suhu. Sebagai contoh, salah satu kota di Sumatera Utara, Medan, biasanya memiliki suhu rata-rata 31 derajat Celcius. Namun karena gelombang panas, suhu di kota ini bisa mencapai 37 derajat Celcius. Wah, naiknya cukup tinggi ya guys. Kamu harus selalu menjaga kesehatan ya, karena suhu yang sangat tinggi cukup berbahaya loh. Beberapa bahaya yang dapat disebabkan suhu panas adalah pusing, dehidrasi, iritasi kulit, demam tinggi, dan sebagainya. Indonesia tentu bukan satu-satunya daerah di dunia yang cuacanya cukup panas. Jika dibandingkan dengan suhu tinggi yang belakangan ini terjadi di Indonesia, tentu tidak ada apa-apanya dengan Gurun Sahara. Gurun Sahara merupakan gurun panas terbesar di dunia dan yang memiliki kondisi yang sangat ekstrim. Suhu udara di Gurun Sahara bisa mencapai 42 derajat Celcius dalam semalam. Karena kondisinya inilah, Gurun Sahara juga dikenal sebagai wilayah paling sepi di dunia. Selain terkenal akan panasnya, inilah fakta menarik tentang Gurun Sahara. Satu, gurun terbesar di dunia, tapi bukan yang terluas. Gurun Sahara, meskipun sering disebut sebagai gurun terbesar di dunia, sebenarnya bukan yang terluas. Gelar tersebut dipegang oleh Gurun Antartika dengan luas mencapai 14,2 juta kilometer persegi, jauh melebihi Sahara yang 9,2 juta kilometer persegi. Alasan mengapa Sahara sering disalahartikan sebagai yang terluas adalah karena definisi gurun yang berbeda-beda. Sahara umumnya diklasifikasikan sebagai gurun panas, sedangkan Antartika adalah gurun dingin. Perbedaan iklim ini menyebabkan persepsi yang berbeda pula tentang luas wilayah gurun. Meskipun bukan yang terluas, Sahara tetaplah gurun yang sangat luas dan terkenal dengan berbagai keunikannya, seperti bukit pasir yang luas, oasis yang indah, dan sejarah peradaban yang kaya. Dua, dulunya pernah subur. Siapa sangka, jutaan tahun lalu, Gurun Sahara ternyata tidak seperti sekarang loh. Dulunya, Gurun Sahara adalah wilayah yang subur dan hijau, dengan danau, sungai, dan hutan yang lebat. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil hewan dan tumbuhan yang hidup di masa lampau. Perubahan iklim yang ekstrim selama berabad-abad menyebabkan Gurun Sahara menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Meskipun saat ini tandus, Sahara menyimpan bukti-bukti penting tentang masa lalunya yang subur, memberikan jendela bagi para ilmuwan untuk memahami perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. 3. Rumah bagi berbagai macam kehidupan. Walaupun terkenal dengan kondisi yang ekstrim, Gurun Sahara ternyata menjadi rumah bagi berbagai macam kehidupan. Ada banyak spesies tumbuhan dan hewan yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan gurun yang keras. Beberapa hewan yang terkenal di Gurun Sahara dari mamalia besar seperti unta dan adaks, hingga reptil seperti kadal dan ular, serta berbagai jenis serangga dan tumbuhan.
semua telah menemukan cara untuk bertahan hidup di tengah panas yang terik dan minimnya air. Adaptasi luar biasa ini, seperti kemampuan unta untuk menyimpan air di punuknya dan tanaman gurun yang menyimpan air di akarnya, memungkinkan mereka untuk berkembang di salah satu tempat terkering di bumi. Oasis yang tersebar di seluruh Sahara juga menyediakan sumber kehidupan yang penting bagi banyak spesies. Keanekaragaman hayati gurun Sahara merupakan bukti ketangguhan dan ketahanan hidup, menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan yang paling keras pun kehidupan dapat menemukan cara untuk berkembang. Empat, memiliki berbagai fenomena alam yang menakjubkan. Gurun Sahara, meskipun terkenal tandus dan kering, menyimpan berbagai fenomena alam yang menakjubkan. Salah satu yang paling terkenal adalah badai pasir raksasa yang dapat menelan seluruh desa dan membawa debu hingga ribuan kilometer jauhnya. Fenomena lain yang menarik adalah danau garam, seperti Danau Chotmelgir di Aljazair, yang berubah menjadi dataran garam putih luas saat airnya menguap. Di beberapa wilayah terdapat oasis yang subur dengan pepohonan dan mata air, menjadi surga bagi tumbuhan dan hewan di tengah padang pasir. Fenomena unik lainnya termasuk pegunungan berpasir seperti Erchebi di Maroko, yang membentuk formasi bukit raksasa yang terbentang luas. Gurun Sahara juga memiliki langit malam yang jernih, menjadikannya tempat yang ideal untuk mengamati bintang dan galaksi. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa Gurun Sahara bukan hanya hamparan pasir yang monoton, tetapi merupakan tempat yang penuh dengan keajaiban alam yang menanti untuk dijelajahi. 5. Menjadi tempat bersejarah yang penting. Gurun Sahara, hamparan pasir luas yang mendominasi Afrika Utara, menyimpan sejarah dan budaya yang kaya. Jejak peradaban purba terukir di lukisan gua prasejarah dan reruntuhan kota kuno seperti Jene dan Timbuktu. Gurun ini juga merupakan jalur penting dalam perdagangan Trans-Sahara, menghubungkan Afrika Utara dengan Mediterania dan Sub-Sahara Afrika, memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya selama berabad-abad. Suku-suku nomaden seperti Berber dan Tuareg beradaptasi dengan lingkungan gurun yang keras, mengembangkan budaya dan tradisi unik yang terhubung erat dengan alam. Keberadaan oasis dan sumber air langka menjadi titik fokus permukiman dan aktivitas, mendorong interaksi dan pertukaran budaya antar suku. Gurun Sahara bukan hanya hamparan pasir kosong, tetapi juga saksi bisu peradaban masa lampau, persimpangan perdagangan, dan budaya yang beragam. 6. Menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Gurun Sahara, hamparan pasir terluas di dunia, kini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Keindahan alamnya yang unik, dengan bukit pasir yang menjulang tinggi, oasis yang menyejukkan, dan langit malam yang penuh bintang, menarik para penjelajah dari berbagai penjuru dunia. Selain keindahan alam, Gurun Sahara juga menawarkan berbagai aktivitas wisata yang menarik, seperti trekking, sunboarding, bersepeda, dan mengunjungi desa-desa tradisional Berber. Pengunjung juga dapat merasakan budaya lokal yang kaya dan keramahan penduduk setempat. Popularitas Gurun Sahara sebagai destinasi wisata juga didorong oleh berbagai infrastruktur yang telah dikembangkan, seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan wisata. Hal ini membuat perjalanan ke Gurun Sahara semakin mudah dan nyaman bagi para wisatawan. Nah, itulah tadi fakta menarik tentang Gurun Sahara. Kamu pasti bertanya-tanya kan? Kalau gitu, apakah tidak ada makhluk hidup di gurun ini? Jadi, bagaimana kalau kamu terdampar di gurun panas ini? Jadi, kalau kamu mengunjungi gurun ini dan misalnya terdampar, hal-hal ini bisa kamu lakukan. 1. Pastikan kamu tidak dehidrasi dan hipotermia.
Ancaman terbesar bagi yang terdampar di Gurun Sahara adalah dehidrasi. Tubuh manusia kehilangan air dengan cepat melalui keringat dan pernapasan, terutama di bawah terik matahari. Dehidrasi parah dapat menyebabkan kerusakan organ dan kematian. Tantangan lain adalah hipotermia, di mana suhu tubuh turun di bawah normal. Hal ini terjadi pada malam hari di gurun ketika suhu bisa turun drastis. Tanpa perlindungan yang memadai, hipotermia dapat menyebabkan kebingungan, kelelahan, dan akhirnya kematian. 2. Mencari air dan perlindungan. Menemukan air adalah prioritas utama bagi yang terdampar di Gurun Sahara. Carilah tanda-tanda air seperti oasis, wadi, atau tanaman. Mencari perlindungan dari panas dan dingin juga penting. Carilah tempat teduh di siang hari dan berlindung dari angin kencang pada malam hari. Jika memungkinkan, buatlah tempat berlindung dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar. 3. Mencari pertolongan. Jika memungkinkan, cobalah untuk mencari sinyal ponsel atau pancarkan sinyal SOS menggunakan cermin. Jika melihat kendaraan atau orang lain, cobalah untuk memberi sinyal kepada mereka. Tetaplah tenang dan positif. Menghemat energi dan fokuslah pada kelangsungan hidup. Ingatlah bahwa banyak orang telah berhasil selamat dari situasi yang sulit di Gurun Sahara dengan tekad dan ketahanan. Nah, dari tips-tips yang Mimin sebutkan tadi, salah seorang pelari maraton asal Italia sudah melakukannya. Pelari asal Italia bernama Mauro Prosperi ini tersesat di Gurun Sahara selama 9 hari setelah badai pasir memisahkannya dari kelompoknya. Setelah 24 jam tersesat, Prosperi kehabisan persediaan makanan dan minumannya. Prosperi akhirnya bermalam di sebuah masjid yang ditelantarkan selama 9 hari. Selama bermukim di masjid, Prosperi memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan meminum darah kelelawar yang ditemukannya di atap masjid dan meminum urinnya sendiri. Tidak ingin merasakan kematian yang lama dan menyakitkan, Prosperi mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayat lengan menggunakan pisau lipat yang ia bawa. Percobaan bunuh diri ini gagal sebab darahnya terlalu kental akibat dehidrasi. Prosperi pun akhirnya mencoba berjalan dan mencari bantuan keesokan harinya. Tidak lupa Prosperi memberi sinyal SOS. Hingga akhirnya ia bertemu dengan anak kecil yang kemudian membawanya ke sebuah tenda, di mana Prosperi bertemu dengan seorang wanita yang kemudian memberikannya makanan dan susu kambing. Prosperi kemudian dibawa oleh militer Algeria dan diobati di rumah sakit. Kisah Prosperi menunjukkan bahwa dengan tekad dan ketahanan adalah mungkin untuk selamat dari situasi yang paling sulit di Gurun Sahara. Jadi, itulah tadi tentang Gurun Sahara, guys. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Gurun Sahara identik dengan tempat paling gersang dan panas di dunia. Suhu udara di Gurun Sahara bisa mencapai 42 derajat Celcius dalam semalam. Selain terkenal dengan panasnya, inilah fakta menarik tentang Gurun Sahara. 1. Gurun terbesar di dunia tapi bukan yang terluas. 2. Gurun Sahara dulunya wilayah yang subur dan hijau, dengan danau, sungai, dan hutan yang lebat. 3. Rumah bagi berbagai macam kehidupan seperti unta dan adaks. 4. Memiliki berbagai fenomena alam yang menakjubkan, seperti badai pasir raksasa. 5. Menjadi tempat bersejarah yang penting. 6. Menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Nah, selain itu, di gurun ini juga pernah terjadi peristiwa seorang pelari asal Italia yang tersesat. Pelari ini bernama Mauro Prosperi. Tersesat di Gurun Sahara selama 9 hari, membuatnya meminum darah kelelawar dan urinnya sendiri. Hal ini dilakukan agar ia tidak mengalami dehidrasi. Sampai akhirnya ada yang datang untuk menolongnya. Nah, itulah tadi tentang Gurun Sahara. Gak terasa ya petualangan kita di Gurun Sahara harus berakhir di sini. Meskipun Gurun Sahara mungkin tampak seperti tempat yang keras dan tidak ramah,
Ia juga merupakan rumah bagi banyak orang dan hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang unik ini. Gurun Sahara adalah pengingat akan kekuatan alam dan keindahan dunia di sekitar kita. Mimin harap Anda menikmati video ini dan belajar sesuatu yang baru tentang Gurun Sahara. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mempelajari lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah ini ya. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share. Serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!